Cek 1 2 3. Oke, selamat sore semuanya. Bisa mendengar suara saya? Jika ada masalah bisa menekan tombol bisa yang tersedia. Kedengeran nih, suara saya kedengeran nggak? Cek 1 2 3. Pak Heri di Medan. Ini mengganggu terus ininya. Ya, mencet-mencet aja. Cek 1 2 3. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar kita pada hari ini ya. Hari ini seperti biasa setiap hari Kamis kita akan membawakan webinar yang lebih berbau edukasi ya. Berbau edukasi. Dan topik pada hari ini kita akan membahas mengenai mungkin yang disebut price pattern ya, price pattern. Mungkin topik ini sudah populer juga, tapi untuk rekan-rekan yang belum tahu atau ingin tahu ya silakan ya. Ini waktunya. Sebelum kita mulai saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Gio, Pak Gusti Made, Pak Heri di Medan, Pak Hidian Riu, Pak Made Martono, Pak Marojahan dan Teku Twin ya. Teku Twin ya. Oke, selamat datang semuanya di webinar kita pada hari ini ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada yang bingung bisa langsung menggunakan kolom chat yang tersedia dan diharapkan untuk tidak menekan tombol mic ya, tombol mic warna oranye atau menekan tombol Mac Presenter ya atau share desktop seperti tadi ya. Ada yang menekan tombol share desktop, jadi ini akan ada top up terus keluar di layar webinar kita ya. Oke, kita langsung mulai saja webinar kita ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan saja melalui chat ya. Oke, 2 tips mencermati pola double top dan double bottom. Oke, sebelum kita mulai, jadi saya ingin informasi dulu ke rekan-rekan bahwa pola ini ya, price pattern ini ada pola yang bisa disebut continuation, ada pola yang bisa disebut reversal. Ya, dan yang kita bahas ini lebih ke pola reversal. Ya, kalau continuation itu pola-pola yang bisa dikatakan kelanjutan dari tren, sedangkan untuk reversal pembalikan. Ya. Dan pola ini yang biasanya rata-rata sering keluar ya, double top sama double bottom dibanding pola-pola lainnya. Oke, kita akan langsung saja ya. Kurang lebih webinar kita akan berjalan sekitar 1 jam. Nanti kalau memangnya ada pertanyaan atau ada yang bingung langsung saja ditanyakan. Oke. Ya, oke. Pola double bottom dan double top ada 2 ya. Jadi kalau pola double top itu 2 kali tertahan di area resisten ya. Udah tahu kan area resisten ya. Kalau double bottom itu tertahan 2 kali di area support, kalau lebih seperti itu.
Dan sekilas juga ini mengenai pola double top double bottom ya, merupakan pola reversal seperti tadi saya sudah bilang, dan biasanya terbentuk dari akhir dari sebuah tren ya. Biasanya seperti itu. Lalu konfirmasinya tersebut ada pada area baseline ya. Area baseline itu apa nanti kita cek, kita lihat di slide berikutnya ya. Lalu target dari pola double top double bottom itu setinggi jarak antara baseline hingga top atau bottom ya. Ini pola yang cukup ngeri karena sering keluar ya. Sudah cukup banyak yang datang. Oke, kita lanjut aja ke contoh pola double ya. Nah, ini ada ilustrasinya dulu, dilalui dulu oleh tren ya. Yes. Ya, terbentuk tertahan di area resisten seperti tadi bilang ya. Pola double top terbentuk dalam tren bullish kan. Double top di atas top itu kan di atas, tertahan 2 kali di atas. Nah, ini disebut area baseline. Nah, ini baseline ini kalau sekarang masih kondisinya seperti ini baru disebut ada potensi ya, ada potensi ya. Potensi pola bisa terjadi pola double top. Tapi konfirmasinya sendiri menurut teori ya, teori yang kalau misalnya baca di sumber-sumber bagi sumber ataupun yang saya baca di Financial Market karangan John Murphy ya, kalau nggak salah saya juga lupa. Itu juga konfirmasinya ada di area baseline. Jadi kalau misalnya sudah tembus baseline-nya ya, baseline-nya tembus oleh closing candle ya, di time frame Anda berada gitu, maka ada potensi bahwa pola double top terkonfirmasi gitu kurang lebih ya. Nah, ya. Targetnya pola tersebut adalah setinggi dari pola ini ya, dari baseline ke sini dan ke sini. Ya. Saran saya jangan diambil maksimal, ambil saja sekitar 50 sampai 75%-nya lah, atau kalau mau pakai angka sakti 61,8% ya. Kurang lebih seperti itu pola double top. Dan berikutnya kita akan coba lihat juga pola double bottom. Double bottom sama, cepetan ya. Pola double bottom sama dengan pola double top, tapi hanya kebalikannya saja ya. Kalau misalnya saya double top di bullish ya, trend bullish, sedangkan kalau double bottom di bearish ya, dan tertahan di area support gitu ya, seperti ini. Dan ini juga sudah ada baseline-nya. Nah, konfirmasi sama dengan pola double top ya, di area baseline ya. Targetnya adalah setinggi sama juga dengan pola double top dan double bottom. Dengan pola double top sama ya. Kita akan lanjut. Biasanya saya suka agak cepat ya. Tapi kalau ada yang bingung nggak apa-apa ya. Nah, ini contoh mungkin aplikasinya ya. Tadi sempat ada yang berpeluang sebetulnya, cuman ternyata gagal ya. Di New Zealand harga kembali naik. Dan kalau saya lihat lagi nanti coba kita lihat di pair ya, ada lagi. Nah, tadi kok perasaan kayak emas kayak ada ya, coba kita lihat saya nanti ya. Baru peluang. Jadi seperti ini contohnya ya. Baseline, tembus, turun. Seperti ini juga double bottom ya. Kalau seperti ini belum bisa dikatakan tembus ya. Ini baru menguji. Kalau tembus di sini tembus. Contohnya seperti itu. Ya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Sudah cukup banyak juga yang datang. Wow, banyak ya yang datang ya. Oke. Lalu nah ya. Nanti di belakang ya, Pak Dorita Natal, Pak GWP gimana Pak? GWP ada berita besar ya hari ini. Ada kebijakan Bank Sentralnya dan juga ada service PMI kalau nggak salah, saya lupa ada. Nanti coba lihat di Forex Factory ya hari ini. Cuman sekarang kita ke materi dulu karena lebih di materi dulu ya kalau di hari ini. Ya ada pula yang bisa digunakan nih. Kadang mungkin ada yang tahu polanya tapi bingung gitu ya, gimana kapan masuknya ya. Maksudnya seperti sama ya, kurang lebih kita tahu resikonya dulu pertama, tapi ada cara-caranya juga ya, mungkin di Forex IMF akan memberikan informasinya gitu ya.
Kurang lebih ada yang disebut strategi antisipatif dan strategi reaktif. Ya. Double bottom dan double top ya. Nah, aplikasinya gimana? Nah, ini mungkin ada kelebihan dan kekurangannya dulu ya. WCCAF gimana tuh Pak? Nanti kita lihat sesudah pembahasan ya. Sudah pembahasan, kita lihat. Ya, asal warga ya. Ya, kita bahas di belakang ya. Kita ini dulu untuk buat rekan-rekan yang baru mungkin ya. Kelebihan dan kekurangan. Jadi memang sebenarnya tidak ada yang seperti saya bilangnya tidak ada yang pasti 100% profit ya. Bahkan kalau misalnya di dunia bisnis juga nggak selalu demikian ya. Jadi ini ngalangin kelebihan dan kekurangan ya dari strategi ini adalah antisipatif nih. Strategi antisipatif adalah kelebihannya adalah jarang sekali tertinggal. Ya, tertinggal momen. Nanti sebenarnya di belakangnya ya, di belakang nanti yang lebih jelas strateginya. Cuman ini mungkin secara deskripsi, secara teori saja. Untuk penjelasan dari nanti ya, jarak stop loss yang relatif pendek ya, strategi antisipatif demikian, dan targetnya yang variatif karena dapat mengambil target dari konfirmasi pattern ataupun dari target pattern sesungguhnya. Nanti akan terjawab di belakang. Kekurangannya ya, karena sifat antisipatif dikatakan agresif sehingga peluang untuk terkecoh false signal itu sangat tinggi ya, atau berujung dengan stop loss. Jadi kembali lagi ya, perlu manajemen resiko ya. Salam sahabat-sahabat masa trader di sana. Oke, selamat salam juga Pak Heri dan rekan-rekan semuanya. Oke, kita akan coba langsung saja ke strategi antisipatif ya, yang bisa rekan-rekan manfaatkan. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada kondisi bullish, ya kan? Nah, misalnya sudah terbentuk ya. Nah, ini ya sebenarnya jadi yang orang yang agresif, betul agresif ya. Jadi udah entry dulu di sini ya, karena kenapa? Resikonya lebih kecil. Ya, resikonya lebih kecil. Kita lihat dari resiko dari sini ke sini ya. Risiko lebih kecil, peluangnya bisa besar, bisa sampai sini bahkan ya, sampai sini kalau maksimal. Ya. Open sell dulu di sini karena risiko kecil, ya. Ya sudah, kalau memang sekarang bisa seperti ini, nah tinggal pilih aja taking profitnya mau berapa gitu kan. Kalau Anda mempelajari money management ada namanya risk to reward ratio ya. Nah nanti di situ ada kalau mau rasionya 1:1 atau 1:2 silahkan. Jadi resikonya anggapnya 1 ya. Kalau resikonya TP-nya 2 silahkan gitu. Ataupun mulai sini silahkan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan taking profitnya kalau rekan-rekan tahu bisa dipecah-pecah di Manager. Itu bisa dipecah-pecah ya. Jadi ketika close dipecah-pecah 15 lot dulu diambil misalnya. Terus 5 lot lagi diambil, 5 lot lagi diambil. Itu bisa. Ya. Itu yang disebut gimana caranya? Itu bisa Pak. Bapak coba saya nanti di demo. Ya. Ketika di close jangan di close-nya di menu terminal ya. Di menu yang kayak sama kayak new order, cuman di close-nya nanti diatur lotnya. Itu bisa Pak. Dicoba saja di demo cloud. Lanjut dulu. Oh, bukan trailing stop Pak. Kalau trailing stop kan beda. Trailing stop adalah bisa dikatakan stop loss bergerak dan ya ini kan kalau mau pakai trailing stop boleh, sebenarnya di sini boleh saja. Cuma kan kalau trailing stop akan tertutup semua lotnya. Kalau ini enggak, ini manual gitu. Nanti dicoba di demo ya, kalau sempat nanti coba saya juga demokan. Oke, lanjut ke strategi antisipatif kedua. Antisipatif kedua ya. Mungkin seperti ini gambarannya. Contohnya adalah power double top ya. Nah,
entry sale-nya kalau ini sebenarnya lebih fix ya. Cuman kalau misalnya sekarang anggaplah entry ketika ada pullback, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, pullback dulu baru entry. Ya, tembus pullback dulu baru entry. Mungkin pakai triggernya yang lain ya, terserah mau pakai candlestick formation juga ataupun indikator teknikal, silahkan monggo. Yang pasti resikonya bisa jadi lebih besar ya kalau seperti ini kasusnya ya. Ataupun kalau misalnya mau lebih aman ya sudah sampai setengah ini ya. Anggaplah harga sampai setengah, anggaplah gagal ya misalnya. Pola gagal, harga sudah ke tengah sini, itu kembali lagi mau di stop, mau di cut loss silahkan. Tapi logikanya kalau sudah pola seperti itu bisa jadi gagal untuk bergerak turun. Ya, kalau ini benar-benar maksimal banget ya resisten. Target profit sama ya. Nah, berarti target profit ya. Seperti ini ya. Itu untuk strategi antisipatif ya. Sampai sini dulu, ada yang bingung sebelum kita coba ke strategi reaktif? Saya lihat banyak sekali yang datang ya. Banyak sekali yang datang. Lanjut. Sama deh ya. Oke, reaktif. Strategi reaktif ya. Mungkin reaktif lebih menunggu konfirmasi lah. Kalau ibarat tuh seperti dalam pacaran tuh menunggu kepastian gitu ya. Apakah diterima atau ditolak gitu sebenarnya. Jadi menunggu konfirmasi apakah misalnya dalam pacaran itu apakah cewek, kalau saya ya, cewek ditaksir itu mau gitu ya, menerima cinta saya gitu, kurang lebih seperti itu. Dan ini pun menunggu dulu konfirmasi ya, ditembusnya area baseline. Kelebihan dari strategi reaktif ya, kemungkinan terjebak ke pergerakan harga lebih kecil karena peluangnya lebih kecil dari strategi antisipatif ya. Sehingga entry atau momen entry lebih valid dibandingkan strategi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mungkin belum terkonfirmasi sudah entry duluan ya. Bingung apa yang mau ditanyakan? Berarti sudah ini Pak ya, cukup jelas ya. Tapi cukup jelas kan Pak, maksudnya ini sangat sederhana sekali Pak. Pola double top, double bottom. Lanjut, kekurangannya seringkali tertinggal momen ya bisa. Karena memang kalau udah tembus rata-rata mungkin kalau rally ya susah juga ya. Dan jarak stop loss-nya rata-rata cukup lebar ya. Jauh. Karena tunggu konfirmasi itu lebih dahulu. Contohnya akan ada pada gambar berikut ini ya. Kecepatan ya. Pelan ya. Turun ya, kurang lebih ilustrasinya. Yes. Jadi ya, kalau di sini adalah konfirmasi ada ketika baseline ditembus. Baseline tembus, entry ya. Stop loss silakan mau di bawah sini ataupun tengah-tengah sini ya. Silakan. Pokoknya kuncinya adalah baseline pecah oleh closing candle. Ya. Jadi ada 3 strategi, bisa entry di sini, bisa entry di sini ataupun entry setelah pullback ya. Cuman kelemahannya memang kelebihannya kalau memang ini entry di sini ya. Kalau dia rally ya sudah. Oke, tapi kalau misalnya yang nunggu pullback nih ya, ternyata bisa jadi harganya nggak dapat gitu kan kalau misalnya Anda menunggu pullback, karena pullback tidak selalu ada gitu ya. Pullback itu rata-rata ke area yang mendekati area yang harus ditembusnya atau area baseline gitu. Jadi ada 3 ya di sini kurang lebih ya, karena ini resikonya kecil. Kalau di sini tunggu konfirmasi ya, kalau di sini tunggu pullback dulu. Target profit seperti ini ya. Oke, sudah beres. Cepat ya. Kalau saya sih nggak mau basa-basi, langsung to the point, cepat. Nanti kita ngobrol-ngobrol saja. Oke, nah ini sebenarnya peluang nih, saya tunggu nih. Aduh, ini peluang nih. Ini peluang nih sebenarnya ya. Kita ngomongin peluang ini ada kemungkinan divergen nih ya. Divergen ini ya.
ini udah kayak gini. Kalau mau entry sekarang silakan, kalau mau tunggu dulu konfirmasi ini candlenya closing silakan. Resikonya tidak terlalu gede ya. Resiko, kita ngomongin resiko ya sekitar 300 pips ya. Peluang ya kurang lebih sama 2/1 ya. Ini ada peluang. Waduh, tapi saya sudah buy. Memang sih kalau misalnya kita ngomongin tren memang lagi bullish ya. Cuman kalau ini isyaratnya memanfaatkan koreksi ya. Dan kita akan coba tadi menjawab ya. Kita akan coba tadi cari-cari pola double bottom atau double top ya di. Nah, ini nih. Ini bisa antara bisa dan tidak sih sebenarnya. Soalnya kenapa ini rada agak bisa dikatakan agak jengjot ya. Jengjot tuh gimana ya? Jadi ini nggak terlalu mendekati loh. Rata-rata mendekati lah. Ya harus mendekati, jangan terlalu timpang gitu ya. Meski secara ini ada peluang untuk turun, maksudnya naik dikit. Kalau ini ya bisa dikatakan ya double bottom ya, tapi nggak terlalu oke kalau menurut saya ya. Kembali lagi pasti penilaian orang bisa berbeda-beda, tapi kalau berbicara teori benar-benar harus sama ya, hampir mendekati lah. Kalau tadi di New Zealand tuh maksudnya tadi di sini ya, saya nggak ngomongin gagal tadi di sini, di sekitar sini. Nah ini ya sekitar sinilah. Ternyata harganya kan, nah sekitar sini, ntar kayak naik ya jadi gagal. Kalau ini panjang ya mungkin jangka panjang ya mungkin dia akan ke area ini ya, area sekitar sini mungkin ya. Pola double bottom lagi, ini dibilangin double bottom ya enggak juga sih ya. Ini lebih ke divergen, nggak bisa juga, nggak bisa ya. Coba kita ya tadi emas nggak bisa tadi. Nah ini yen dibilang bisa ya ini di sini ya. Ini nggak terlalu ideal tapi masih bisa ya. Tapi ini double bottomnya nih sangat kecil ya. Kita coba cek secara pipsnya. Sekitar 200 poinan ya. Ya kurang lebih sampai sini mungkin. Kalau ini benar konfirmasi ini turun 2 kali ya. Double bottom kecil ya. Sekarang peluang market kasih tahu signal buy atau sell. Sell EU sudah tembus resisten. Mungkin silakan Bapak Ibu mungkin bisa coba latihan juga untuk mencari peluang-peluang ya. Peluang dari pola double bottom nanti kita coba diskusi. Ini juga agak mendekati ya sebenarnya, cuman lebih ke bisa dikatakan ya, wah ini bagus nih buat ngebuy benernya ya. Ini tertahan di area supportnya nih, hampir sama ini nih. Ada peluang harga naik nih, kalau kayak gini ya. Ada peluang harga naik. Tertahannya di area ini yang ini bisa dikatakan justru triple bottom ya, triple bottom ya. Set. Nah, konfirmasi mungkin di area sini ya. Konfirmasi area sini. Ya, kalau naik bisa naik lagi. Ini ada peluang sebetulnya ini. Jadi ngomong peluang di sini saya ya. Nah, ini juga nih contoh yang bagus nih ya. Wih. Naik, turun, naik lagi ya. Ini memang sebetulnya memang kurang ini ya. Kurang pas sebetulnya ya. Cuman ini kan weeknya ya oke lah, masih bisa diterima ya. Kalaupun bisa ini kan di sini baseline-nya tembus dan turun. Ya. Kalau cari yang ideal mungkin harus seperti yang digambar. Ini juga bisa sebetulnya nih ya. Tapi cukup besar ini. Ini kan turun shoot tertahan ya. Di sini area sini turunnya ya. Pecah ya.
Memang sempat dulu dia ragu ya, sebelum ragu, nah pecah di sini, pecah, lalu naik ya. Lalu double top, double bottom memang biasanya sering ya terlihat ya. Mungkin ada yang menemukannya juga, silakan bisa juga sharing di sini. Oke, salam kenal semuanya. Kita banyak hari ini datang. Mungkin silakan ada yang bingung atau ada yang kurang jelas. Cukup banyak ya yang datang. Tadi saya di sini ada akun demo nggak ya? Waduh, demonya mana lagi? Wah, udah pada ini expired nih. Sudah expired kayaknya ya. Harus daftar dulu saya. Gak ada. Coba intinya Pak Gio dicoba saya di demo ya. Coba saya di demo tadi Pak Dio mau coba ya, tinggal sebenarnya jadi menunya di sini nih ya. Ketika ini mau di close, ini kan namanya close, tinggal di volumenya beberapa gitu. Gitu. Tadi Pak Gio pengen nanya bisa dipecah-pecah, bisa itu Pak. Silakan mungkin ada yang ingin tanyakan mengenai materi double top atau double bottom, nanti cukup cepat juga ya. Kalau sama saya cepat biasanya ya. Saya tidak bertele-tele. Ada yang bingung mungkin? Oh sorry Pak Dorita nggak kebaca. Kenapa Dorita pertanyaannya? Ciri-ciri jenis scanner dikatakan double top. Nggak ada ciri-ciri sih Pak, sebetulnya kurang lebih yang menggambarkan tertahan saja di resisten ataupun tertahan di support gitu. Nggak ada yang benar-benar ada polanya. Cuman memang kalau misalnya ada candle-candle yang bisa dikatakan candle yang seperti hammer gitu ya mungkin ya, inverted hammer gitu, itu bisa lebih memperkuat keputusan laba gitu ya. Apakah berbentuk ada sumbu? Ada sumbu tidak masalah, tidak ada sumbu juga tidak apa-apa. Kurang lebih identik lah ininya ya, area supportnya gitu ya. Area supportnya itu dekat gitu. Ya, kalau ini juga bisa dikatakan dekat, tapi lebih ya agak sedikit di atas ya, kurang ini ya. Coba lagi cari contoh-contoh yang lain. Tidak ada ininya Pak, tidak ada candle yang saya kalau bisa di sini anggap aja ini kayak gini. Terus turun, terus di candlenya ada candle inverted gitu ya. Nah itu bisa ya. Pemain di ponseling ada nggak ya? Coba kita lihat. Nggak ada. Trend berapa jam minimal jaraknya? Nggak ada kepastian ya Pak. Sebenarnya kembali lagi analisa teknikal kan bisa dikatakan subjektif ya. Seperti contoh penarikan Fibonacci pun bisa berbeda-beda. Jadi kurang lebih hampir sama saja Pak. Ya, nggak ada di buku juga yang mengatakan ya ini harus jaraknya berapa, nggak ada. Time frame untuk semua time frame bisa digunakan Pak Gio ya. Di time frame bapak saya, cuman kalau misalnya ada pola di time frame yang lebih bisa dikatakan lebih besar gitu ya, biasanya potensi validnya lebih tinggi.
Kita cari ya. Oh, ini post-link pas kemarin. Wah, ini lebih kecenderungan ke triple 1, 2, wah ini lebih lagi ya. 4 kali tertahan range. Cepat gagal dulu nih kalau ini ya. Mungkin lebih ideal yang ini. Tapi memang ini juga sama ya. Tidak ideal kalau ya sebenarnya balik lagi ya ke rekan-rekan mau lihat dari body ataupun melihat dari ini ya. Katakan ideal memang kadang tidak selalu ideal juga gitu ya. Nggak ada patokan yang pastinya. Kalau indikator boleh Bapak jika ada memang indikator yang Bapak ini apa yang Bapak ingin gunakan Pak Lita ya. Boleh saja. Memang rata-rata kalau kayak indikator stokastik itu juga nah, ini kan ya ini di area resist di area jual ya. Cuma kalau candle seperti ini dia anggaplah tetap konfirmasi di baseline, tetap di baseline ya. Kalau di sini agak serem juga soalnya kalau ini kan candlenya nggak lebih cenderung kayak mau turun ya. Kalau dia apa sih kurang jelas ya kalau candlenya mungkin kayak gini juga lebih enak gitu melihatnya. Pak boleh tanya soalnya saya baru login ya silakan. Silakan mungkin ada yang nanya lagi mengenai topik double bottom double top. Oh, kalau misalnya ini kita nggak pakai MA ya, kalau dia cara yang double bottom, double top. Cuman kalau misalnya di analisa yang ini nggak pakai EMA ya, tapi simple 20 dan 50. Cuman ini sebenarnya aja cuma bisa dikatakan yang ngebantu dia support untuk mencari area apa, mengacu mungkin lebih mencari support atau ya SMA ya, support atau resisten dinamis ya. Kadang-kadang suka di area-area dimasuk sini nih kan contohnya masuk tuh ya supaya jadi tertahan juga gitu dan bisa melihat bantuan ini bisa melihat tren juga kurang lebih lah. Silakan mungkin ada yang kurang jelas lagi karena kan nanti kalau nggak salah beberapa waktu ke depan ini ada di IMF ada yang namanya trade work ya. Nanti launchingnya mungkin minggu depan ya atau beberapa hari lagi. Cuman informasi saja trade work itu jadi kurang lebih nanti Bapak misalnya punya analisa misalnya. Saya mau bikin analisa misalnya dengan moving average misalnya 20 dengan 50 ketika perpotongan ambil posisi gitu ya ibaratnya seperti itu bisa dilakukan di trade walk ya. Jadi sistemnya bergerak otomatis ya, otomatisasi ya. Nanti ada apa DMF ya, ini informasi saja, nanti rekan-rekan juga bisa coba jadi seperti membuat robot gitu ya. Detailnya nanti dicoba saja di Tradewalk ya. TMF akan meluncing fasilitas terbarunya. Dan untuk webinar, besok ada webinar ya. Untuk yang sudah jadi nasabah ya. Besok ada webinar non-farm payroll ya, nonton bareng ya. Dan mungkin ada pembagian tips-tipsnya mungkin yang ingin berspekulasi di payroll. Jadi kalau memangnya apa ya,
Kalau rekan-rekan, tapi khususnya ini rekan-rekan hanya untuk nasabah, untuk yang pero ini ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin tahu pero seperti apa, ingin tahu pembahasan seperti apa, join di tempat kami dulu ya. Masalah Anda trading ataupun Anda nanti tarik lagi uangnya itu masalah kedua, itu tidak masalah ya. Nggak apa, Anda cuma hanya ingin ikut webinarnya, Anda join, nanti ketika Anda sudah puas ataupun merasa ada yang kurang, ya terserah Anda mau tarik lagi uangnya silahkan. Ya, bisa. Kalau yang reguler seperti biasa, kalau reguler tetap bisa ya. Reguler tetap bisa mengikuti ya. Dan kalau rekan-rekan di tempat kami pun bisa ngobrol-ngobrol via WA ya, via WhatsApp. Kalau mau join bisa langsung ke sini ya, ke forex.com. Nanti ya di sini ada menu, entah mau bikin demo dulu ataupun mulai, silakan tekan saja di sini ya. Tinggal masukin data dirinya. Apa tidak harus langsung pakai uang ya Pak? Boleh ya. Enggak, apa maksudnya kalau misalnya Bapak mau ikut webinar khusus nasabah gitu ya. Bapak deposit dulu di nasabah kami ya. Perkara Anda ingin mentradingkan uangnya atau tidak itu kembali lagi, tapi ketika Anda deposit maka Anda bisa dikatakan konfirmasi ya, terkonfirmasi setelah menjadi nasabah kami. Jadi bisa mengikuti webinar silahkan, itu bisa. Kalau misalnya nggak di tradingin, udah lihat webinar, tarik lagi aja, silahkan, itu kembali lagi ke rekan-rekan semuanya. Gitu. Kalau yang webinar yang biasa bisa diikuti ya, yang reguler. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Maaf Pak, saya lupa SMA-nya. SMA berapa? 50-20 Pak. 50-20. Maaf Pak, sebenarnya gimana cara mencari support resisten kunci? Oke, nggak apa-apa ya. Support resisten itu ada macam-macam Pak Gio ya. Tergantung dari rekan-rekan ingin menggunakannya yang mana gitu ya. Jadi ada yang menggunakan Fibonacci retracement, ada yang menggunakan misalnya dari contoh ya, misalnya dari harga-harga tertahan ini gitu ya. Oh ini agak area-area sini mungkin area support gitu ya, silahkan itu boleh juga. Ada juga yang menggunakan pivot point indikator ya, itu bisa dikatakan support resisten dinamis, ataupun menggunakan indikator support resisten juga ada ya. Bisa cari, coba di search saja di Google ya. Ada indikator support resisten. Juga moving average juga salah satunya ya. Karena katanya kalau misalnya berada di antara moving average ini bisa jadi harga memantul katanya ya, seperti itu. Jadi ada macam-macam, tinggal Bapak ingin menggunakan yang mana. Kalau misalnya Anda menggunakan Fibonacci, contoh seperti ini, ya, ini menggunakan Fibonacci ya, seperti ini. Ini kan sebenarnya nih, ini yang kalau ngomongin harga tertahan ya, nih ini harga tertahan di sini ya. Ini harga tertahan di sini sebenarnya ini kan berapa kali sekitar sini,
sekitar sini dan sekitar ini tertahan ya, dan kembali lagi ke area sekitar sini. Ya kan, ini support ini ya. Dan ini sekarang ada di area resisten sebetulnya. Tertahan di resisten ini belum tembus ya. Dan candlenya kalau kayak gini memang sulit ya. Candlenya maupun aneh-anehkan ini turun ya sudah jadi masalah. Cuma kalau candlenya mungkin seperti ini gitu ya. Kayak gini, biasanya candle-candle seperti ini tuh lebih konfirmasinya lebih jelas ya. Lebih masuk akal, ibaratnya tuh secara psikologisnya harga udah mencoba bergerak naik namun ditekan lagi gitu, ke bawah. Fungsi SMA dan 50 gimana? Bisa macam-macam Pak. Bisa sebagai support resistance, bisa ya kan, support resistance dinamis, bisa juga untuk melihat dari kondisi tren. Kalau memangnya harga berada di moving average ini, di atas ini mungkin kondisinya adalah dalam kondisi bullish. Yang paling banyak digunakan kali Pak. Ya, kalau secara teorinya Pak Dorita Natal udah begitu ya. Kalau ada tren dulu ya. Tapi kalau misalnya mengacunya pada tertahan, dikatakan tertahan di resisten 2 kali meskipun tidak ada tren, silahkan. Itu kan berarti kan secara teori tidak bisa dikatakan double top atau double bottom gitu ya. Tapi ya tertahan di resisten gitu. Secara teori sih itu ya, secara teori. Tadi apa ya? Yang paling banyak digunakan Fibonacci kalau kita ya, dan harga-harga tertahan kalau saya. Kalau saya harga-harga tertahan lebih suka Fibonacci dan harga-harga tertahan kalau saya. Dan round number juga salah satunya ya. Nih, tadi mungkin contoh bukti round number nih ya. Ini nih. Cukup jauh ternyata ya. Bukan yang ini. Ini maupun bisa maksa, maupun bisa ya. Turun juga ya. Telat. Udah jauh turunnya. Round number itu angka-angkanya yang kurang lebih bulat ya. Itu harus nggak selalu memang bisa juga. Ya, tetap Pak Made harus dengan konfirmasi juga ya. Konfirmasi candle. Nah, ini ya. Nah, ini kan 0.97000 ya. Ini dekat-dekat di situ tuh. Ini kan tertahan tadi ada peluang naik ini ya. Aduh. Peluang naik betul ya. Ini round number contohnya ya. Harus dengan lihat dua tertahan dulu gitu ya. Mulai menguat dolar ya. Silakan, mungkin ada yang tanyakan lagi? Sebenarnya kembali lagi Pak Gio, support resistance gimana orangnya ya? Gimana tradernya? Kalau saya sukanya lebih lihat dari harga-harga tertahan. Kalau harga-harga tertahan kadang suka lebih oke, tapi yang benar-benar kunci ya. Contoh kalau ini Aussie di sini berarti area di sekitar sini. Kalau ini bisa nggak gitu ya, ngomongin di sini area support di sini bisa nggak nih di sini? Bisa sebetulnya, cuman ini agak nggak ini ya, nggak. Terus yang bisa dikatakan lebih enak lah seperti ini. Di sini kan lebih enak. Boleh dari H4 boleh. Bahkan ada teman saya seperti ini yang kalau dia menggunakan multiple time frame, dia dari H4 untuk mencari area untuk zona dia beli ya atau jual. Dia teman saya seperti ini. Orangnya ada di Medan. Ya. Seperti ini bagi dia ya cara melihatnya itu ya. Nah, ini kurang lebih ya. Ini dia tertahan di sini ya, body-bodinya. Katanya menurut dia di daerah-daerah sini itu area support katanya. Nah, tunggu eksekusinya di H1 katanya. Di H1 ketika di area sekitar sini gitu, dia baru mencari sinyal kepada candle yang menunjukkan harga akan naik gitu ya. Untuk bounce trading gitu, lebih ke bounce dia. Seperti itu. Jadi dia mencari area-area yang bisa dikatakan di H4 ya. Ini tertahan lagi nih contoh nih. Ada yang seperti ini ya, dia menggunakan. Nah, tertahan di daerah-daerah sini kan, ini nempel-nempel terus. Nah, ini bisa dikatakan support kuat menurut dia. Katanya ini contoh bisa dikatakan area untuk beli, zona beli gitu ya. Ketika harga ke area sini,
nanti kan kasih garis ya, kalau misalnya nanti lihat di H1 harganya ke garis ini, nah ini baru cari sinyal gitu. Ada yang seperti itu ya. Pak Made Martono juga mungkin sudah lebih tahu ya. Saya juga menggunakan multiple time frame ya. Baik lagi, sebenarnya tidak ada yang pasti benar 100% profit ya di trading ini. Analisa juga tidak ada yang 100% profit ya. Jadi kembali lagi ke masing-masing trader, penggunaannya seperti apa dan pengaturan money management ya. Yang resikonya juga yang bisa diserahkan akurasi tradingnya mungkin ya 40% aja atau 50%. Tapi money managementnya dijalankan dengan benar, itu masih bisa profit ya. Moto favorit kan high risk high return, bisa nggak diubah dengan moto low risk high return? Ya bisa saja sebenarnya kalau misalnya Bapak ya mencari resikonya yang kecil, saya seperti itu. Menggunakan menerapkan money management dengan baik ya. Mungkin dikatakan high risk-nya itu dengan kerugiannya tuh ya bisa cepat gitu ya. Kerugian atau untungnya bisa cepat gitu ya. Kalau misalnya kan low risk ya Bapak kembali lagi resikonya. Bapak berani resikonya berapa, misalnya contoh. Ini posisi seperti ini ya. Oh ini area resisten. Oh ini resikonya kecil misalnya, anggaplah. Seperti sini ya, anggaplah 500 pip ya. Lalu Bapak ingin menargetkan 1000 pips misalnya. Nah, seperti itu. Itu bisa jadi low risk. Ya kan? Low risk, high return. Ya. Boleh, Pak. Pak iya boleh. Baik lagi ke sistem tradingnya ya. Dan waktu Bapak trading sebenarnya. Tradingnya seperti apa? Kalau misalnya Bapak tradingnya bisa dikatakan yang pada santai, panjang gitu ya, waktunya ada yang H4, H1 ya silahkan. Tapi kalau misalnya lebih, bisa dikatakan saya waktu-waktu trading saya tidak terlalu bisa ada standby terus di komputer, saya menggunakan H1 atau M30 silahkan. Yang pasti ketika time frame, hati-hati juga ya, ketika time frame makin besar, itu kualitasnya semakin tinggi. Tapi ketika semakin kecil, kualitasnya semakin bias. Tapi resikonya ketika time frame semakin besar, semakin tinggi. Jadi ya berbanding terbalik juga sih, sama-sama ya. Jadi Anda enaknya sih kalau di tengah-tengah lah, tengah-tengah di H1 atau di H4 gitu ya. Tengah-tengah. Tapi memang kalau time frame makin besar, anggaplah ke daily atau ke weekly ya, masuknya juga lama, tapi resikonya juga besar gitu. Baik lagi, mungkin yang time frame besar itu lebih ke orang-orang yang banyak waktu dan mainnya untuk bermain panjang. Oh, sudah turun kawan. Sudah turun ya. Kalau ini tunggu konfirmasi dulu, ibarat tadi tunggu konfirmasi ya. Nah ini resikonya udah kayak gini ya udah, ini baru nge-sell gitu ya. Kalau misalnya lebih pede di sini nggak apa-apa, resiko kecil lah, masa bodoh gitu kan. Turun dulu belum konfirmasi silahkan. Mungkin sudah mulai menguat ya. Oke, baik, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan lagi? Ada yang bingung lagi? Jadi saya simpulkan tadi lagi ya, pola double bottom, double top itu pola reversal, populer, tunggu konfirmasinya di area baseline. Dan ada strategi antisipatif dan reaktif. Dan jika rekan-rekan nanti ingin melihat lagi, bisa lihat juga di YouTube ya, ada di YouTube ya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah datang di tempat ini ya. Ada Asme, ada Pak Lutanata, Pak Gio, Pak Heri Medan, Bu Hidianaryu, Pak Jalaludin Mahil, Bu Kuniati, ya Pak Made Martono, Pak Marojahan, dan Pak Musinun, Pak Sur Darmin, dan Bu Bulan. Terima kasih atas kedatangannya.
Kita jumpa lagi di webinar berikutnya, dan kalau rekan-rekan ingin join juga jangan lupa besok ada webinar khusus nasabah ya tentang payroll. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika memang ada salah-salah kata, ada kekurangan, atau misalnya nanti ada pertanyaan ke depannya bisa langsung ke website saja. Kalau misalnya ada di website ada chat ya, kalau misalnya belum kepikiran bisa langsung Pak Jalaludin ya. Kalau ada yang bingung bisa langsung live chat saja di sini Pak. Kalau bingung ya, atau ada yang kurang jelas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa lagi besok di webinar khusus untuk sabah ya, tapi bukan saya yang bawahan ya. Sampai jumpa lagi ya. Salam profit, selamat sore.